Oke, halo semuanya. Selamat datang. Kembali lagi bersama gua Zul. Dan kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film survival, di mana filmnya bercerita tentang sepasang suami istri yang terjebak di dalam sebuah mobil. Dikarenakan mobil mereka harus terjebak di dalam tumpukan salju akibat badai salju yang menyerang. Apalagi film ini terjadi berdasarkan kisah nyata pada tahun 2002. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari gua mulai ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda bernama Naomi yang terbangun di dalam mobil dari perjalanan yang begitu panjang. Bersama dengan suaminya bernama Matt, mereka mencoba membuka semua pintu mobil. Namun sayangnya usahanya itu terasa sia-sia saja. Sehingga Naomi yang memang sedang hamil pada saat itu merasa gelisah. Tapi Matt segera menenangkannya agar keadaan tidak semakin kacau. Yang ternyata alasan kenapa mereka bisa terjebak di tumpukan salju di pinggir jalan itu dikarenakan mereka berdua sedang melakukan perjalanan ke negara Norwegia untuk melakukan tur buku sederhana. Karena memang Naomi adalah seorang penulis, namun dikarenakan badai salju yang tiba-tiba saja semakin membesar, membuat mereka berdua memutuskan untuk menepi di pinggir jalan terlebih dahulu pada malam hari. Tapi sayangnya mereka malah ketiduran. Di sana juga beruntungnya Matt sempat membawa beberapa barang untuk dipakai pada saat keadaan darurat, seperti lilin, selimut, juga beberapa makanan untuk beberapa hari ke depan. Lalu pada keesokan harinya Naomi tiba-tiba saja ingin buang air kecil, sehingga mau tidak mau Naomi harus menggunakan sebuah handuk sebagai wadah air kencingnya. Di saat itu juga persediaan makanan yang mereka bawa harus bisa dihemat sebisa mungkin sampai salju yang menutupi mobil mereka dapat mencair. Tapi Naomi malah memikirkan ide lain, yaitu dengan mencoba memecahkan kaca jendela dengan tujuan agar mereka bisa keluar dari sana dan berjalan mencari bala bantuan. Namun Matt tentu saja melarang hal tersebut, dikarenakan menurutnya jika mereka keluar dari dalam mobil pada saat itu, maka mereka berdua tidak akan bisa bertahan dari badai salju yang berada di luar sana. Sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka berdua. Tapi beruntungnya Matt berhasil meyakinkan Naomi bahwa bertahan di dalam mobil adalah keputusan yang terbaik. Sampai pada keesokan harinya, tanpa sengaja Matt malah menjatuhkan botol air satu-satunya. Itu dikarenakan Naomi lupa menutup botol air, sehingga Matt memarahi Naomi dan menyalahkannya atas hal itu. Walaupun perdebatan terjadi kembali, tapi mereka masih tetap saja menghangatkan diri bersama. Sampai akhirnya mereka mendengar suara mobil dari arah luar, yang tentu saja hal itu membuat mereka berteriak meminta tolong. Tapi lagi-lagi usahanya itu terasa sia-sia saja. Dan pada hari ketujuh, Matt mencoba berusaha untuk membuka kaca jendela dengan menggunakan sebuah lilin agar sela-sela jendela yang membeku dapat terbuka. Di saat itu juga Naomi pada akhirnya berhasil menghubungi ayahnya, tapi panggilan tiba-tiba terputus dikarenakan baterai ponselnya yang sudah habis. Dan walaupun mereka sudah berhasil bertahan lebih dari seminggu, tapi tetap saja badai salju masih menutupi mobil mereka berdua sepenuhnya. Naomi kemudian memulai kembali perdebatan dengan mengatakan bahwa mereka harus memecahkan kaca jendela pada saat itu agar bisa keluar dari sana. Namun Matt yang tentu saja merasa bahwa tindakan itu adalah perbuatan yang bodoh, kemudian berkata kepada Naomi untuk tidak melanjutkan pembicaraan. Apalagi setelah perdebatan itu tiba-tiba saja Naomi malah mengalami sesak nafas, sehingga Matt segera merawat Naomi sampai beberapa hari ke depan. Dan pada saat hari ke-11, mereka berdua kembali mendengar suara truk pembersih jalan yang melintas dekat dengan mobil mereka. Yang tentu saja hal itu membuat mereka berdua kembali berteriak meminta tolong. Namun lagi-lagi, pengemudi truk itu tidak bisa mendengar suara dari mereka berdua. Sampai pada hari ke-15, persediaan makanan terakhir mereka sudah habis dimakan oleh Naomi. Sementara Matt
Dengan rela dirinya hanya meminum air saja dari serpihan salju yang ia kumpulkan. Tapi tiba-tiba saja pada malam harinya, Naomi malah mengalami hipotermia sehingga tubuhnya mengalami kepanasan. Dan hal itulah yang membuat Naomi segera mencoba memecahkan kaca jendela. Namun Matt yang melihat hal itu tentu saja segera merawat Naomi pada saat itu juga. Dan pada malam harinya, Naomi tiba-tiba berkata kepada Matt bahwa sepertinya ia akan melahirkan. Walaupun mereka berdua tidak tahu harus berbuat seperti apa, tapi pada akhirnya Matt menyuruh Naomi untuk melahirkan bayi mereka pada saat itu juga. Dan selang beberapa lama kemudian, pada akhirnya bayi perempuan yang sudah mereka rawat selama 9 bulan akhirnya keluar. Mereka tentu saja merasa senang atas hal itu. Tapi walaupun begitu, mereka tetap saja merasa cemas atas kondisi anaknya. Mengingat bahwa sekarang kondisi di dalam mobil sudah semakin dingin, yang sehingga anak mereka terus saja menangis kedinginan. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan atas hal itu. Matt juga pada akhirnya mengalami hipotermia, tapi ia menutupi kesakitannya itu dengan mencoba menggali tumpukan salju yang menutupi mobil mereka. Dan sebagai seorang ayah, dirinya yang tidak tega melihat anaknya yang terus saja menangis, kemudian dengan cepat segera melepaskan jaketnya untuk diberikan kepada Olivia. Walaupun Naomi sempat menolak hal tersebut, tapi Matt berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Mereka pun kemudian tertidur kembali, namun di saat Naomi terbangun, dirinya menemukan Matt yang sudah tidak sadarkan diri. Hal itu tentu saja membuat Naomi menangis, karena ia tahu bahwa satu-satunya orang yang ia cintai sudah meninggalkannya seumur hidup. Naomi kemudian menuangkan rasa sedihnya itu dengan mencoba menulis di atas sebuah kertas. Dirinya juga menyadari bahwa sekarang ia harus bertahan hidup bersama dengan Olivia sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada Matt atas apa yang telah ia korbankan kepada mereka berdua. Tapi pada saat malam hari, lagi-lagi Naomi mendengar kembali suara mobil yang akan melewat di depan mobil mereka. Namun sayangnya Naomi tidak dapat berbuat apa-apa karena dirinya sudah tidak bisa lagi berteriak untuk meminta pertolongan. Sampai pada keesokan harinya, Naomi ternyata sudah melepaskan semua pakaian yang dikenakan oleh Matt agar dirinya bersama dengan Olivia dapat bertahan dari rasa kedinginan. Di sana juga Naomi yang sudah pasrah atas hidupnya, tanpa ia sadari dirinya seperti berbicara dengan Matt bahwa seakan-akan Naomi sudah siap menyusul Matt ke atas sana. Namun pada hari ke-24, Naomi dan Olivia masih saja bertahan hidup dan menyadari bahwa tumpukan salju yang berada di luar sudah mulai mencair. Sehingga dengan sekuat tenaga dirinya mencoba menggali tumpukan salju tersebut. Dan pada akhirnya Naomi bisa melihat keadaan di luar yang sudah diselimuti oleh hangatnya sinar matahari. Hal itu tentu saja membuat Naomi bersiap-siap untuk keluar dari sana. Juga tak lupa dirinya mengucapkan selamat tinggal terakhir kalinya kepada Matt. Dan setelah itu Naomi bersama dengan Olivia berusaha berjalan menyusuri jalanan yang sudah tidak tertutupi oleh salju. Walaupun dirinya sempat terjatuh, tapi tetap saja Naomi bangun kembali dan melanjutkan perjalanan sampai akhirnya ia menemukan sebuah pemukiman dari kejauhan. Naomi menangis bahagia tentu saja. Lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika kalian merasa terhibur atas alur cerita yang gua buat, silakan untuk klik tombol subscribe di bawah. Juga jangan lupa untuk like dan share video ini. Gua Zul, dan bye-bye.